Pernahkah Anda merasa sistem pencernaan Anda sedikit rewel atau tidak bekerja sesuai keinginan? Seolah-olah ada kemacetan di dalam tubuh Anda dan semuanya jadi tersendat. Perasaan yang tidak nyaman, bukan? Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sensitif tapi sangat penting, sembelit. Tapi jangan khawatir, kita akan membicarakannya tanpa istilah medis yang rumit atau cerita yang menakutkan. Saya akan menunjukkan 5 makanan sederhana namun sangat efektif yang bisa membantu melancarkan kembali sistem pencernaan Anda secara lembut namun pasti. Dan saya janji, Anda akan terkejut betapa mudah dan lezatnya solusi ini. Jadi, sebenarnya apa itu sembelit? Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mulai dari stres, kurang bergerak, hingga pola makan yang tidak seimbang. Mengabaikan sinyal ini sama saja dengan mengabaikan lampu periksa mesin di mobil Anda. Cepat atau lambat, hal ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Tujuan kita hari ini bukan hanya menghilangkan gejala, tapi juga memahami bagaimana membantu tubuh berfungsi optimal layaknya jam dengan memanfaatkan kekuatan alam. Baiklah. Mari kita mulai dengan kesalahan paling umum yang hampir semua orang lakukan. Saat merasa tidak nyaman, pikiran pertama adalah segera menyingkirkannya. Dan tangan pun langsung meraih kotak P3K atau pergi ke apotek terdekat mencari pil ajaib. Tentu saja, yang dimaksud adalah obat pencahar yang kuat. Obat-obatan ini menjanjikan solusi instan, dan harus diakui, seringkali memang berhasil. Tapi, dengan harga berapa? Bayangkan situasi ini, usus Anda bukan hanya sekadar saluran, melainkan mekanisme yang kompleks dan cerdas dengan otot-ototnya sendiri. Obat-obatan ini bekerja seperti mandor yang keras dengan cambuknya. Mereka memaksa otot-otot usus berkontraksi dengan sangat kuat dan tidak wajar. Ini ibarat Anda memaksa jantung Anda berdetak 2 kali lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Efeknya memang ada. Tapi itu adalah tekanan yang sangat besar bagi tubuh. Bahaya terbesar dari pendekatan ini adalah ketergantungan. Ketika usus terus-menerus dipacu dari luar, ia mulai malas. Otot-ototnya sendiri melemah, seolah-olah ia lupa bagaimana harus bekerja secara mandiri. Akibatnya Anda terjebak dalam lingkaran setan. Tanpa pil itu, tidak ada yang terjadi. Dan seiring waktu, dosis yang dibutuhkan semakin besar. Ini bukan solusi masalah, melainkan memperparahnya. Kita akan memilih jalan yang berbeda, yang lebih bijaksana dan lembut. Solusi sebenarnya terletak pada hal yang sama sekali berbeda. Kita tidak perlu memaksakan usus kita untuk bekerja di bawah tekanan. Tugas kita adalah menciptakan kondisi ideal yang nyaman baginya, di mana ia sendiri akan ingin bekerja dengan benar dan tanpa masalah. Dan disinilah muncul 2 konduktor utama orkestra internal tubuh kita, serat dan air. Ingatlah 2 sekawan ini, karena mereka selalu bekerja bersama, seperti mitra yang tak terpisahkan. Apa itu serat? Jika dijelaskan dengan kata-kata sederhana, bayangkan serat sebagai pelatih pribadi untuk usus Anda. Serat tidak sepenuhnya dicerna, namun menciptakan volume yang dibutuhkan. Volume ini dengan lembut menekan dinding usus, seolah mengingatkannya. Hei, saatnya bekerja. Serat seperti sikat tak terlihat yang mengumpulkan semua sisa yang tidak perlu dan membantu semuanya bergerak lancar menuju pintu keluar. Namun pelatih ini memiliki satu syarat penting. Ia hanya bekerja jika berpasangan dengan air. Tanpa cairan yang cukup, serat yang seharusnya menjadi penolong bisa berubah menjadi perusak, menciptakan kemacetan yang lebih besar lagi. Air melunakkan feses dan membantu seluruh massa ini meluncur dengan mudah di sepanjang usus. Mereka adalah pasangan sempurna yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Dan sekarang, mari kita lihat pada produk apa saja kedua elemen ini bekerja paling optimal. Dan inilah jagoan pertama kita, seorang juara sejati dalam urusan ini. Kita bicara tentang buah plum kering. Ya, betul sekali.
buah yang sudah akrab dengan kita sejak kecil itu. Ini bukan sekadar resep nenek-nenek, melainkan solusi yang terbukti secara ilmiah dan sangat ampuh. Banyak yang tahu manfaatnya, tapi sedikit yang benar-benar mengerti bagaimana ia bekerja secara ajaib. Rahasia di balik cara kerjanya yang ganda ini sangatlah sederhana. Pertama, buah plum kering kaya akan serat yang baru saja kita bahas. Serat ini menciptakan volume yang dibutuhkan dan merangsang kerja usus. Namun, itu baru sebagian kecil dari rahasianya. Senjata utama buah plum kering adalah zat yang disebut sorbitol. Ini adalah gula alkohol alami yang memiliki sifat menakjubkan. Ia bekerja seperti magnet yang menarik air. Saat masuk ke usus, sorbitol menarik cairan ke dalamnya. Akibatnya, tinja menjadi lebih lunak, lebih bervolume, dan jauh lebih mudah melewati saluran pencernaan. Ini adalah efek yang lembut, alami, dan sangat halus, tanpa tekanan, hanya membantu proses alami tubuh. Namun, bagaimana cara yang tepat untuk mengonsumsi superfood ini agar kita mendapatkan manfaat maksimal dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan? Kesalahan terbesar adalah langsung makan dalam jumlah banyak, satu genggam penuh, dengan pemikiran bahwa semakin banyak akan semakin baik. Pendekatan seperti itu justru bisa menimbulkan efek sebaliknya, seperti perut kembung dan rasa tidak nyaman. Ini karena sistem pencernaan kita mungkin belum siap menerima asupan serat dan sorbitol sebanyak itu sekaligus. Kunci suksesnya di sini adalah moderasi dan konsistensi. Mulailah dengan porsi kecil, sekitar 4 hingga 5 buah per hari. Jumlah ini sudah cukup untuk melancarkan proses pencernaan dengan lembut, tanpa membebani tubuh Anda. Bagaimana cara mengonsumsinya? Ada banyak pilihan. Anda bisa menjadikannya camilan sehat sepanjang hari, menggantikan permen atau kue kering. Cara hebat lainnya adalah dengan menambahkan plum kering yang dipotong kecil-kecil ke dalam bubur sarapan atau yogurt Anda. Dengan begitu, sarapan Anda tidak hanya lebih lezat, tetapi juga berkali-kali lipat lebih sehat. Dan ini ada satu tips lagi. Rendam beberapa buah ini dalam air hangat semalaman. Pagi harinya, Anda akan mendapatkan buah yang sudah empuk dan air rendaman yang kaya manfaat, yang juga bisa langsung diminum. Yang terpenting di sini adalah konsistensi, bukan pada banyaknya jumlah. Sekarang, mari kita bahas tentang para penolong mungil nan perkasa ini. Perkenalkan, biji rami dan chia. Jangan biarkan penampilannya yang kecil mengecoh Anda. Si mungil ini adalah superhero sejati dalam dunia pencernaan yang sehat, dan rahasia kekuatannya terletak pada komposisi uniknya. Ciri khas utamanya adalah kandungan serat larutnya yang sangat tinggi. Lantas, apa efeknya? Saat bersentuhan dengan cairan apapun, baik itu air, jus, atau bahkan yogurt, biji-biji ini mulai menunjukkan keajaibannya. Mereka akan menyerap cairan, mengembang berkali-kali lipat, dan berubah menjadi massa menyerupai gel. Bayangkan sebuah spons yang sangat lembut dan halus. Nah, seperti itulah cara gel ini bekerja di dalam usus Anda. Ia melapisi dinding usus, menenangkan iritasi, dan yang paling penting, memperlancar pergerakan makanan dengan mulus tanpa hambatan. Substansi gel ini dengan lembut membersihkan setiap sudut saluran pencernaan, mengikat dan mengumpulkan racun, lalu membantu tubuh secara alami, membuang semua yang tidak dibutuhkan. Ini bukan tentang kekuatan kasar, melainkan kerja cerdas yang sangat lembut dan efektif. Namun, ada satu hal yang sangat penting. Agar biji-bijian ini bisa mengeluarkan potensi maksimalnya, Anda perlu menyiapkan mereka dengan benar. Cukup menaburkan biji-bijian ini di atas salad atau roti lapis memang enak. Namun, untuk mengatasi sembelit, cara ini hampir tidak berguna. Dalam keadaan kering, biji-bijian ini akan melewati sistem pencernaan begitu saja, tanpa sempat berubah menjadi gel berkhasiat yang kita inginkan. Untuk mengaktifkan keajaiban mereka, biji-bijian ini wajib direndam. Cara termudah adalah, ambil 1 sendok makan biji rami atau chia, lalu campurkan dengan segelas air, kefir, atau yogurt tawar.
aduk rata, dan biarkan setidaknya selama beberapa jam, atau lebih baik lagi, semalaman di dalam kulkas. Di pagi hari, Anda akan mendapatkan puding yang siap saji, sehat, dan lezat. Campuran ini bisa Anda nikmati sebagai sarapan atau camilan, atau tambahkan ke dalam smoothie, bubur, atau keju cottage. Hanya dalam bentuk yang sudah disiapkan seperti ini, biji rami dan chia akan memberikan semua manfaatnya secara maksimal, bekerja layaknya sikat lembut bagi usus Anda, dan memastikan Anda merasa ringan dan nyaman. Nah, mari kita kupas lebih dalam lagi. Usus kita bukan sekadar organ biasa, melainkan seperti planet yang sangat aktif, dihuni miliaran penduduk mikroskopis. Inilah yang kita kenal sebagai mikrobiota atau mikroflora usus kita. Bakteri-bakteri ini bukan penumpang gelap. Mereka adalah asisten kita yang tak tergantikan. Mereka membantu memecah makanan yang tidak bisa kita cerna sendiri, memproduksi vitamin penting, dan yang terpenting, menjaga keseimbangan, serta mencegah bakteri jahat berkembang biak. Namun, stres, pola makan yang buruk, atau penggunaan antibiotik bisa mengganggu keseimbangan rapuh ini. Jumlah bakteri baik berkurang, dan kekacauan pun terjadi di dalam usus. Ini adalah salah satu penyebab umum sembelit dan perut kembung. Pasukan pembantu kita ini jadi tidak punya cukup kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Nah, disinilah pahlawan berikutnya muncul ke panggung. Kefir dan yogurt alami tanpa gula. Mereka bukan sekadar minuman fermentasi biasa. Mereka adalah pasukan pendukung sejati. Mereka kaya akan probiotik, yaitu bakteri-bakteri baik yang ramah itu. Dengan mengonsumsinya, kita seperti mengirimkan bala bantuan ke planet di dalam tubuh kita, membantu memulihkan kembali keseimbangan. Ketika pasukan bakteri baik ini kembali berjumlah banyak, pencernaan pun membaik, dan semuanya mulai bekerja dengan harmonis. Namun, bagaimana cara memilih kefir atau yogurt yang tepat agar benar-benar memberikan manfaat, bukannya malah merugikan? Di supermarket saat ini, rak-rak dipenuhi berbagai pilihan, tapi tidak semua yogurt sama sehatnya. Banyak di antaranya, terutama varian dengan rasa buah, mengandung banyak sekali gula, pati, perasa, dan pengawet. Gula adalah makanan bagi bakteri jahat. Jika dikonsumsi, produk tersebut justru bisa memperburuk ketidakseimbangan mikroflora Anda. Oleh karena itu, saat memilih kefir atau yogurt, selalu perhatikan daftar komposisinya. Ingatlah aturan sederhana ini. Semakin pendek daftarnya, semakin baik. Idealnya hanya ada 2 bahan, susu dan kultur bakteri hidup. Itu saja, tanpa tambahan apapun. Segelas kefir atau yogurt alami yang tepat, baik dikonsumsi sebelum tidur atau sebagai camilan, adalah cara yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mikroflora Anda. Jika Anda ingin menambah rasa, lakukanlah sendiri. Gunakan buah beri segar, potongan buah-buahan, atau sesendok kecil biji chia yang sudah direndam. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan manfaat maksimal dan tahu persis apa yang Anda makan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sarapan yang sempurna. Dan itu tentu saja adalah oatmeal. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Kita tidak berbicara tentang bubur instan sachet yang cukup disiram air panas. Bubur seperti itu biasanya sangat diproses, kehilangan sebagian besar serat sehatnya, dan seringkali mengandung banyak gula. Yang kita butuhkan adalah oatmeal asli, utuh, yang memerlukan waktu memasak setidaknya beberapa menit. Apa sih kehebatan utama dari oatmeal ini? Dalam oatmeal, terkandung jenis serat larut yang sangat istimewa dan unik, yang disebut beta-glukan. Zat ini adalah alat serbaguna yang sesungguhnya bagi kesehatan kita. Saat masuk ke saluran pencernaan, zat ini, mirip seperti biji chia, akan membentuk gel kental yang menjalankan beberapa fungsi penting sekaligus. Pertama, ia melumasi dinding usus, sehingga membantu memperlancar pergerakan makanan. Kedua, ia menjadi makanan yang sangat baik bagi bakteri baik kita, artinya berfungsi sebagai prebiotik.
Dan ketiga, gel ini membantu mengikat dan mengeluarkan kelebihan kolesterol dari tubuh, serta memperlambat penyerapan gula. Ini sangat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi, hanya dengan satu porsi oatmeal, Anda tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan, tetapi juga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Ini tips sederhana tapi luar biasa efektif untuk mengubah oatmeal pagi Anda menjadi eliksir usus yang dahsyat. Saat membuat oatmeal Anda, pastikan Anda menambahkan hanya 2 bahan ini. Yang pertama, 1 sendok makan biji rami atau chia yang sudah direndam. Dan yang kedua, beberapa prune yang dipotong kecil-kecil. Lalu, apa yang kita dapatkan? Ini bukan lagi sekadar sarapan, melainkan serangan 3 arah yang ampuh untuk kesehatan usus Anda. Oatmeal dengan beta-glukannya membentuk dasar dan memberi makan mikroflora usus. Biji rami menambahkan serat gelnya yang memastikan gerakan usus lancar dan pembersihan yang lembut. Sementara prune dengan sorbitolnya menarik air, membuat feses lebih lunak. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan memperkuat efek satu sama lain dengan sempurna. Dan yang paling menyenangkan, ini tidak hanya sangat bermanfaat, tapi juga sangat lezat. Sarapan seperti ini akan membuat Anda kenyang lebih lama, memberikan energi, dan menyetel sistem pencernaan Anda untuk bekerja optimal sejak pagi hari. Ini adalah awal hari yang sempurna untuk kesehatan Anda. Akhirnya, kita sampai pada produk yang paling sederhana, mudah didapat, dan sudah dikenal semua orang sejak kecil. Produk ini hampir ada di setiap rumah, tidak memerlukan persiapan khusus, dan selalu siap sedia. Ya, ini adalah apel biasa, atau kerabat dekatnya, pir. Jangan meremehkan buah-buahan familiar ini, karena di balik kesederhanaannya tersimpan manfaat yang luar biasa. Seluruh keajaiban apel dan pir untuk pencernaan terkonsentrasi di 2 tempat, pada kulitnya dan daging buah tepat di bawah kulit. Di bagian itulah pektin terkandung. Pektin adalah jenis serat larut lain yang bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Pertama, seperti jenis serat lainnya, pektin meningkatkan volume tinja, menjadikannya lebih gembur dan lembut. Kedua, pektin adalah makanan favorit bagi bakteri, baik di usus kita. Ketika mengonsumsi pektin, bakteri-bakteri tersebut berkembang biak aktif dan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Asam lemak ini selanjutnya memberi nutrisi pada sel-sel usus itu sendiri, menjaga kesehatan lapisan lendirnya, serta membantu menormalkan gerak peristaltik. Jadi, dengan memakan sebuah apel, Anda secara bersamaan membersihkan dan memberi makan usus Anda. Itulah mengapa sangat penting untuk tidak lagi mengupas apel dan pir sebelum memakannya. Saat Anda mengupas kulitnya, sebenarnya Anda membuang bagian paling berharga, sebagian besar serat dan pektin. Tentu saja, jika buah tersebut dilapisi lilin, Anda harus mencucinya bersih-bersih dengan air hangat dan sikat. Namun, setelah dicuci, sebaiknya kulitnya tetap dimakan. Menjadikan apel bagian dari pola makan harian Anda sangatlah mudah. Makanlah sebagai camilan pagi atau sore. Ini cara ampuh untuk mengganjal perut di antara waktu makan utama. Anda juga bisa memarut apel dan menambahkannya ke dalam oatmeal atau sereal pagi untuk memperkaya asupan serat dan vitamin Anda. Apel panggang memiliki keistimewaan tersendiri. Saat dipanggang, kadar pektin di dalamnya justru meningkat, menjadikannya pilihan pencuci mulut yang lezat, sehat, dan ringan. Ingatlah aturan sederhana ini, 1 apel sehari bisa menciptakan keajaiban nyata bagi sistem pencernaan Anda. Ini adalah cara yang mudah, lezat, dan sangat efektif untuk menjaga kesehatan usus Anda setiap hari, tanpa perlu usaha ekstra. Namun, ada satu poin krusial yang menjadi benang merah dalam seluruh pembahasan kita hari ini. Poin ini menghubungkan ke-5 produk yang sudah kita bicarakan. Tanpa elemen ini, bahkan produk yang paling bermanfaat pun tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan dalam beberapa kasus, malah bisa memperburuk keadaan. Elemen itu adalah air.
Mari kita bayangkan lagi bagaimana serat bekerja. Tugasnya adalah menyerap cairan, membengkak, dan meningkatkan volume feses. Namun, jika asupan cairan dalam tubuh tidak cukup, dari mana serat akan mendapatkan cairan untuk diserap? Serat justru akan mulai menarik sisa-sisa air terakhir dari dinding usus, membuat isinya semakin kering, keras, dan padat. Ini seperti Anda mencoba mendorong spons kering melalui pipa yang sempit. Ini sangat sulit, dan Anda berisiko menciptakan sumbatan yang lebih parah. Nah, sekarang bayangkan Anda sudah membasahi spons itu dengan baik. Jauh berbeda, spons itu menjadi lembut, licin, dan mudah melewati pipa. Air adalah pelumas bagi seluruh sistem pencernaan kita. Ini sangat diperlukan agar serat dapat bekerja secara optimal. Jadi, berapa banyak air yang sebenarnya perlu kita minum? Rekomendasi standar yang sering kita dengar adalah 1,5 hingga 2 liter sehari. Dan ini memang patokan yang baik untuk kebanyakan orang. Namun, penting untuk memahami apa yang sebenarnya kita konsumsi. Yang dimaksud di sini adalah air putih murni, tanpa soda, teh, kopi, jus manis, dan minuman bersoda. Itu semua tidak sama dengan air. Kopi dan beberapa jenis teh justru memiliki efek diuretik, artinya bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Sementara minuman manis mengandung gula berlebih yang menjadi makanan bagi mikroflora patogen. Oleh karena itu, air putih harus menjadi dasar dari pola minum harian Anda. Tidak perlu mencoba minum semua kebutuhan air sekaligus. Bagilah secara merata sepanjang hari. Mulailah pagi Anda dengan segelas air hangat. Ini akan membantu, membangunkan sistem pencernaan. Letakkan botol air di meja kerja Anda, agar Anda selalu ingat untuk minum beberapa teguk setiap jam. Dengarkan tubuh Anda. Rasa haus itu sendiri sudah menjadi sinyal bahwa Anda sedikit mengalami dehidrasi. Jadi, usahakan minum sebelum Anda merasa haus. Ingat, usus Anda akan sangat berterima kasih untuk setiap gelas air yang Anda minum. Mari kita sekaligus meluruskan satu mitos populer lain terkait pola makan saat sembelit. Banyak orang ketika mengalami masalah ini langsung panik dan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan lemak dari menu makanan mereka. Kedengarannya logis, makanan berlemak itu berat dan bisa memperparah masalah, jadi harus dihindari. Namun, ini adalah kekeliruan besar. Tentu saja, gorengan berlemak tinggi atau kentang goreng memang tidak akan memberi manfaat. Tapi yang kita bicarakan di sini bukanlah jenis lemak tersebut, melainkan lemak baik, yaitu lemak tak jenuh. Lemak baik memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam melancarkan buang air besar dibandingkan serat dan air. Mereka berfungsi sebagai semacam pelumas alami tambahan untuk usus kita. Lemak baik membantu melunakkan tinja dan mempermudah pengeluarannya, sehingga mencegah kerusakan pada dinding usus yang sensitif. Lalu, di mana kita bisa menemukan lemak baik ini? Mereka banyak terkandung dalam alpukat, berbagai jenis kacang-kacangan, terutama almond dan kenari, biji-bijian, serta ikan berlemak seperti salmon atau makarel. Dan tentu saja, dalam minyak nabati murni seperti minyak zaitun, minyak biji rami, flaxseed oil, dan minyak rami, hemp oil. Cukup tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun ke salad Anda, atau konsumsi segenggam kecil kacang sebagai camilan, dan usus Anda pasti akan berterima kasih. Yang terakhir, namun tak kalah penting, ada nasihat yang sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan makanan, tapi punya dampak luar biasa pada kinerja usus kita. Bergeraklah. Gaya hidup kita yang minim gerak dan cenderung banyak duduk adalah salah satu musuh utama pencernaan sehat. Ketika kita duduk berjam-jam di depan komputer atau bersantai di sofa, semua sistem dalam tubuh, termasuk proses pencernaan, akan melambat. Aktivitas fisik, bahkan yang paling ringan sekalipun, adalah pemicu penting bagi sistem pencernaan kita. Saat kita bergerak, sirkulasi darah ke organ-organ internal, termasuk usus, akan meningkat. Selain itu, gerakan juga membantu merangsang peristaltik,
Ini adalah gerakan kontraksi otot dinding usus yang alami dan bergelombang, yang mendorong makanan melintasi seluruh saluran pencernaan. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet olimpiade. Cukup dengan berjalan kaki santai selama 20 menit dengan langkah agak cepat, terutama setelah makan, sudah bisa memberikan perbedaan besar. Coba hindari lift dan pilih tangga. Lakukan peregangan singkat atau bergerak ringan di sela-sela jam kerja Anda. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Gerak dan pola makan sehat ibarat dua sayap yang menopang kesehatan usus Anda. Dan inilah kita sampai pada poin utamanya. Mungkin Anda mengira akan mendengar tentang superfood eksotis atau suplemen rahasia. Tapi yang mengejutkan dari kisah ini adalah rahasianya bukan terletak pada satu produk tunggal, melainkan pada kombinasi yang tepat dari beberapa produk dan juga pendekatan yang benar. Anda tidak hanya sekadar mengobati sembelit, melainkan Anda sedang membangun ulang seluruh sistem pencernaan, menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman baginya. Ini bukanlah perbaikan darurat, melainkan perawatan rutin terencana untuk tubuh Anda. Dan yang menakjubkan, perawatan ini bisa jadi nikmat, sederhana, dan benar-benar terjangkau oleh siapa saja. Mari kita simpulkan. Prem kering, prunes, biji rami atau chia, kefir, oatmeal, dan apel. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah sahabat Anda yang andal untuk menciptakan fungsi usus yang optimal. Tambahkan juga asupan air yang cukup dan sedikit aktivitas fisik, maka Anda akan lupakan ketidaknyamanan. Anda tidak hanya sekadar mengatasi masalah, Anda juga berinvestasi pada kesehatan dan kebugaran prima Anda untuk jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ke kanal ini agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Produk apa saja yang membantu Anda menjaga kesehatan usus Anda? Bagikan rahasia dan resep Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu.